Januari, ya, kita beribadah kepada Tuhan, kita datang beribadah, kita bersyukur kepadanya. Selamat tahun baru. Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar firman Tuhan, ya, berfokus pada Kristus, hidup yang berfokus pada Kristus. Saudara, tahun ini kita akan belajar maju lebih selangkah lagi, ya, bagaimana hidup kita ini bisa terarah dengan baik, ya, yaitu bila kita berfokus pada Kristus. Mari kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-16 berbunyi seperti ini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang kita tempuh. Saudara, hari ini tanggal 1 Januari tahun 2023. Kalau dipikir-pikir ya memang sama aja dengan hari kemarin. Tapi kalau lihat lebih lanjut juga bisa beda, karena ini adalah awal dari satu periode yang baru, ya. Awal dari satu periode yang baru, tahun itu menandakan periode. Saudara-saudara, dan ada banyak hal yang sebetulnya menggembirakan juga, ya. Tahun 2000 sampai tahun 2022 kita dibayang-bayangi kengerian COVID. Kemarin tanggal 30 Desember Presiden Jokowi sudah bilang, ya, sekarang kita tidak perlu lagi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dengan arti kata, semua bisa melakukan pekerjaannya kembali dengan bebas, tapi pakai masker ya, katanya gitu. Tapi tetap pakai masker kalau berkumpul di tempat yang tertutup. Saudara, ada hal-hal yang baik yang sedang terjadi, meskipun ada juga hal-hal yang buruk yang membayang-bayangi kita, ya, yang membayang-bayangi seluruh umat manusia. Tapi sekarang, saudara, apa yang mau kita lakukan? Kita tahu apa yang akan terjadi. Khawatir, menurut saya, itu satu hal yang sia-sia. Kita tahu yang diperkirakan akan terjadi. Ya, jangan khawatir, hadapi. Bagaimana caranya? Saudara, slide berikutnya. Mengawali tahun yang baru seharusnya dimanfaatkan untuk membuat rencana dan target tahunan dalam segala bidang yang biasa disebut resolusi. Maukah kita membuat resolusi hidup berfokus Kristus sepanjang tahun ini? Ya, matikan. Jadi gini, saudara, kita berada di awal tahun, seharusnya kita punya rencana tahun ini mau apa. Bukan keinginan, ya. Kalau keinginan itu, saya tahun ini pengen kaya, tapi bagaimana supaya kaya? Itu bukan rencana, itu cuma keinginan. Tapi kalau rencana, saya tahun ini akan melakukan, pada bulan ini akan melakukan ini berikutnya, ini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, harusnya setiap orang membuat rencana. Ya, banyak pendeta bilang pada awal tahun orang membuat rencana. Saya pengen tahu sih berapa orang di antara kita yang bikin rencana. Paling-paling kita ya punya keinginan banyak, tapi rencana enggak. Ya, keinginan bisa banyak sekali, tapi rencana untuk mewujudkan keinginan itu kita nggak bikin. Jujur saja memang gitu keadaannya. Ya, banyak keinginan, tidak ada
langkah-langkah yang perlu diambil. Saya pengen target jualan saya tahun ini meningkat 5 kali lipat. Lah caranya gimana gitu toh? Harusnya kan ada kalau bikin rencana. Tapi rata-rata orang sih punya banyak keinginan, tidak bikin rencana. Saya mengajak saudara, bikinlah rencana. Ya, hidup ini bukan melulu keinginan, tapi rencana itu penting. Ya, apalagi rencana yang benar. Rencana yang benar. Ya, jadi apa rencana yang benar? Saudara, kalau kita mau rencana yang benar, ya, inti dari kehidupan kita itu kan Tuhan Yesus Kristus. Tanpa Yesus kita ini bukan apa-apa. Tanpa Yesus kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Pada Mazmur pasal 127 dikatakan, kalau bukan Tuhan, sia-sialah upaya tukang membangun rumah. Kalau bukan Tuhan, sia-sialah upaya pengawal berjaga-jaga. Hanya kalau bersama dengan Tuhan, segala sesuatunya bisa terjadi. Fokusnya harus Tuhan. Ya, tahun lalu mungkin kita tidak melakukan halnya seperti itu. Tapi tahun ini saya ajak saudara membuat satu rencana. Rencana, bukan keinginan. Saya tahun ini pengennya sih ini membaca Alkitab selesai. Saya sih tahun ini pengennya untuk doa puasa. Saya tahun ini pengennya untuk itu bukan rencana, itu keinginan. Bikin rencana. Hidup yang berfokus pada Tuhan Yesus. Di dunia ini ada banyak hal yang bisa mengalihkan, ngerti fokus ya. Tertuju. Kalau saudara punya apa ya? Fokus itu perhatian penuh, tertuju pada satu hal. Ya, kalau saudara punya lensa gitu ya, itu kalau saudara kasih ke sinar matahari, kalau kita di sinar matahari biasa nggak apa-apa, tapi kalau ada lensanya ditaruh begini, di fokusnya kita akan terbakar. Kurang begitu. Ya, hidup itu harus berfokus, terpusat. Saudara mau memusatkan pada apa? Kalau tanpa Yesus kita tidak bisa buat apa-apa. Berfokuslah pada Tuhan Yesus. Jangan izinkan hal-hal lain mencegah kita untuk menghampiri Tuhan. Oh, banyak saudara hal-hal yang mencegah kita untuk menghampiri Tuhan. Ya terlalu capek siang hari kita nggak doa, misalnya gitu ya. Ada banyak hal deh ya. Nah, jadi maukah kita membuat resolusi yang berfokus pada Kristus? Hari ini, tahun ini bayangannya krisis ekonomi. Nggak apa-apa. Mau krisis ekonomi terjadi ya sudah terjadilah. Saya mengalami banyak krisis ekonomi. Tahun 50 berapa itu dalam krisis ekonomi, Presiden Soekarno waktu itu bisa melakukannya, uang dipotong. 100 rupiah jadi ₹1, banyak orang jadi edan. Ya, karena apa? Uangnya ratusan tinggal 100 rupiah jadi 1. Ya, banyak orang jadi gila. Tahun 66 Presiden Soeharto melakukan hal yang sama. 1000 jadi 1. 1000 rupiah jadi 1 rupiah. Saya banyak mengalami krisis-krisis yang demikian. Dulu saya muda, sekarang tua. Ya, tahun 98 krisis yang besar. Tahun sekarang krisis juga kayaknya. Ya, saudara-saudara. Tapi krisis tidak berpengaruh besar pada orang yang hidupnya berfokus pada Tuhan Yesus. Percayalah. Kita baca slide berikutnya. Wong Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, kalau dia Tuhan ya pasti dia akan lakukan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berfokuslah pada Tuhan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makan, minum, pakai akan ditambahkan kepadamu. Dalam 1 Korintus pasal 3, 21-23, saya ambil bagian-bagian kalimat yang penting pada pagi hari ini. Ya, seluruh ayat itu penting, tapi pada pagi hari ini bagian yang penting ini. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Matikan slide-nya. Ya saudara, kalau kita memahami akan hal ini dan meyakininya, ya,
memahami dan meyakininya, ya, apapun yang terjadi kita akan melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus. Masalahnya adalah apakah kita bersama dengan Tuhan Yesus? Bagaimana bersama Tuhan Yesus? Berfokuslah pada Tuhan Yesus. Utamakan dia. Berfokuslah pada Tuhan Yesus dalam setiap hari. Nah, jadi sisihkan dulu lah krisis dagang saudara, sisihkan dulu lah krisis profesi saudara, sisihkan dulu lah orang-orang yang utang pada saudara yang nggak bayar, sisihkanlah dulu lah. Ya, tagihan-tagihan utang yang tidak terbayar. Sekarang arahkan diri pada Tuhan Yesus. Besok arahkan diri pada Tuhan Yesus. Lusa arahkan diri pada Tuhan Yesus. Nah, gimana caranya? Slide berikutnya. Apa yang harus kita lakukan sebagai wujud hidup berfokus pada Kristus? Ya, hidup saya fokus pada Tuhan Yesus, tapi nggak melakukan apa-apa ya, cuma ngomong tok. Harus ada hal-hal yang dilakukan. Slide berikutnya. 1. Melupakan apa yang di belakang. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya, kita tidak bisa bilang bahwa saya sudah fokus pada Tuhan Yesus, saudara. Tidak bisa. Ya, tapi menuju ke situ. Tetapi ini yang kulakukan supaya bisa fokus pada Tuhan Yesus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Pandang hari esok. Slide berikutnya. Apa yang sudah terjadi dalam hidup kita tentu tidak bisa diulang kembali. Entahkah itu peristiwa suka maupun duka. Demikian juga dengan prestasi dan kesalahan di masa lalu tidak akan bisa diulang kembali. Yang bisa dilakukan adalah menjadi apa yang telah terjadi, menjadikan apa yang telah terjadi sebagai pelajaran untuk masa depan. Bila hidup kita di masa lalu berfokus pada hal-hal dunia, marilah kita lupakan itu dan menggantinya dengan hidup yang berfokus pada Kristus. Jadi melupakan, matikan slide-nya. Jadi melupakan dan melupakan itu beda. Saudara tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan di masa lalu. Ya, tapi ada hal-hal yang saudara harus lupakan dalam hidup ini agar kita bisa maju. Kenapa? Saudara, apa yang sudah terjadi dalam hidup kita di tahun-tahun yang lalu, ya, bisa menjadi beban dalam hidup kita. Keberhasilan, ada orang yang kalau sekarang lagi susah diomongi, iya loh, saya dulu itu kaya, saya dulu itu. Saudara, percuma nyebut saya dulu kaya, sekarang miskin. Ya toh? Sekarang ini keadaannya bagaimana? Caranya gimana supaya bangkit? Ya, masa lalu harus dilupakan dalam arti kata prestasi tidak boleh jadi beban. Prestasi masa lalu bukan ukuran untuk waktu sekarang. Kegagalan di masa lalu jangan menjadikan kita minder. Ya, saya memang mulai dulu enggak bisa apa-apa. Dulu enggak bisa apa-apa, sekarang bisa apa-apa. Di dalam Tuhan Yesus. Nah, jadi masa lalu itu ya jangan dijadikan kita terikat terus pada masa lalu, nggak maju-maju. Saudara, jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran. Sayangnya banyak orang nggak mau belajar. Ya, ada satu orang bilang, ya gimana ya bantu doa saya ya, katanya. Kenapa? Ini loh, saya dapat tagihan dari vendor sekian miliar rupiah. Terus kenapa? Saya bilang, kalau vendormu bisa nagih sekian miliar rupiah, kamu mesti kan dapat sekian-kian miliar rupiah juga. Iya, tapi orang-orang saya kan enggak bayar. Nah, itu salahnya. Kalau utang, mesti punya uang untuk bayar. Prinsip pertama, belajarlah dari kesalahan di masa lalu. Kalau saya utang 100, saya harus ada uang 100 di kantong. Supaya kalaupun yang saya usahakan luput, ditagih, 100 tak bayar sama saya. Karena yang tidak bayar utang itu orang fasik. Mazmur pasal 37. Jadi saudara, yang lalu itu maksudnya dilupakan jangan jadi beban, tapi jadikan pelajaran. Kalau dia tidak jatuh di tempat yang sama 2 kali, ya
Tapi manusia bisa jatuh 10 kali di tempat yang sama. Sebab tidak mau belajar dari masa lalu. Saudara, lupakan masa lalu. Jangan jadikan beban dalam hidupmu. Jadikan pengalaman masa lalu pelajaran untuk maju. Ya. Lalu kalau kemarin tanggal 31 Desember itu saudara masih fokus pada masalah dunia. Gini saudara, aduh gimana ya tahun ini daganganku rugi, tahun ini begini, fokusnya cuma pada masalah dunia, tidak melihat Allah yang maha besar, yang membawa saudara ke tanggal 31, atau tidak melihat Allah yang maha besar, yang membawa saudara dengan selamat seperti sekarang ini, di tanggal 1-2 Januari 2023, ganti. Ya. Jadi jangan fokus pada hal-hal dunia. Fokuslah pada Tuhan. Ya. Fokuslah pada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadi Tuhan, kemarin saya memang sudah melakukan kesalahan-kesalahan. Sekarang tunjukkanlah kepada saya Tuhan, pimpin saya. Supaya saya bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar, memperbaiki kesalahan di masa lalu, membangun yang baru di masa depan. Kalau kita fokus pada Tuhan Yesus Kristus. Lupakan yang lalu. Jangan terbeban oleh perkara-perkara yang lama. Ya, Tuhan sudah mengampuni kesalahan. Jangan saudara sendiri tidak mengampuni diri sendiri. Tapi belajarlah dari kesalahan. Jangan diulangilah. Iya, jangan diulangi lagi gitu aja sebetulnya. Ya. Lanjutkan. Slide yang kedua. Kita melupakan yang lama, lalu pandang ke depan. Masih ada 365 hari di depan saudara. Lalu, apa yang harus kita pandang ke depan? Arahkan diri kepada panggilan sorgawi. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari. Slide. Setiap orang percaya seharusnya menyadari bahwa anugerah keselamatan adalah sebuah panggilan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan itu sudah dimulai semenjak kita hidup di dalam dunia sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Hidup dalam kerajaan sorga berarti hidup mengikuti aturan dan budaya sorga yang tentu banyak yang berbeda dengan aturan dan budaya dunia. Kita dapat menemukan aturan dan budaya sorga di dalam Alkitab. Sehingga orang yang merespon panggilan untuk hidup dalam panggilan sorgawi akan terus menggali dan menemukan kebenaran hidup dalam Alkitab untuk dilakukan dalam kehidupannya. Ya, matikan slide. Jadi saudara-saudara, ada teologi kemakmuran yang mengajarkan orang Kristen pasti kaya. Saudara, Tuhan Yesus itu datang bukan untuk membuat saudara kaya di dunia, tapi untuk memindahkan kita dari dunia ke sorga. Ya, untuk memindahkan kita dari dunia ke sorga. Pandang tujuan utama dari Tuhan Yesus Kristus ini. Yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Ya, saya pernah cerita, saya itu kerjanya punya penggilingan besar, penggilingan beras. Nah, timbun sekam itu di belakang. Terus saya tanya, ini sekam bikin apa? Tahu saya sempat sekam sampah. Ya dijual John katanya. Lalu uangnya masuk sana. Masuk siapa? Ya masuk lah. Enggak masuk yang punya beras. Enggak katanya. Tapi saudara, tujuannya kan bukan cari sekam. Tujuannya kan cari beras toh. Ya kalau tujuannya cari sekam, cari beras yang mudah. Digiling jadi sekam semua. Ya, tapi itu kan salah. Itu kan salah. Saudara, tujuan kita itu surga. Dan itu dimulai sekarang. Dimulai sejak orang percaya pada Tuhan Yesus. Kita hidup dalam kerajaan surga, sadari itu. Tidak takluk pada hukum-hukum dunia. Ya, hukum dunia jangan terlalu baik, kamu rugi. Gitu ya. Orang itu kalau sudah minta tolong sekali, nggak tahu terima kasih, jangan ditolong lagi, nggak tahu terima kasih, itu hukum dunia. Ya. Tapi hukum Tuhan, berilah kalau ada apa padamu.
Saudara, kita perlu belajar akan hukum-hukum kerajaan sorga. Jangan bawa dunia nanti ke dalam kerajaan sorga, tapi bawalah kerajaan sorga dalam dunia. Saya punya beberapa saudara yang pindah ke Amerika Serikat, menjadi warga negara di sana, dan hukum-hukumnya beda. Hukum-hukumnya beda. Saudara, baru-baru ini ada yang datang. Hukum apa yang dia pegang? Hukum Indonesia atau hukum Amerika? Hukum Amerika toh? Iya, hukum Amerika. Hukum Amerika. Ada satu orang yang lari dari Indonesia tahun 1998 waktu krisis ekonomi, dan tokoh-tokoh di jalan lari ke Amerika minta suaka politik, dan ternyata di sana dia tidak seberhasil teman-temannya yang lain. Lalu dia bilang, waduh kalau di Indonesia dulu gini, waduh kalau di Indonesia gitu gini, terus gitu. Jadi kan jawabnya gampang, kenapa lu di sini aja, pulang aja ke Indonesia, ya enggak? Nah, saudara ada di dalam kerajaan surga, jangan nolak kepada dunia ini lagi. Takluklah pada hukum-hukum kerajaan surga. Di mana? Dalam Alkitab. Melalui hukum, kalau saudara taat pada hukum-hukum kerajaan itu, berarti saudara fokus pada Tuhan Yesus. Dan dari situ saudara akan diberkati. Hukum dunia bilang tahun 2023 krisis. Hukum Tuhan bilang, sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, hukum Tuhan bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku tahun yang lalu ditipu orang, sekalipun tahun yang lalu aku bangkrut, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Nabi Yesaya bilang, maka kamu akan mendengar dari belakangmu hukum kerajaan sorga. Inilah jalan. Ikuti. Enggak tahu kamu belok kanan atau kamu kiri, dengar dengaran. Ya, kalau kita mau sadar bahwa kita ini adalah warga negara sorga, takluk pada hukum sorga, maka yang terjadi pada kita adalah berkat-berkat sorga. Betul enggak? Iya. Kita tidak bisa membawa hukum Indonesia, menikmati berkat di Amerika, tapi takluknya pada hukum Indonesia, disuruh pulang. Nyetirnya di sana kan kita nyetir di sebelah kiri ya, sana nyetir di sebelah kanan. Nah, lalu kita ngeyel nyetir di sebelah kiri, saudara diapain? Gak ditabrak orang, untung ya toh. Ya, pasti saudara akan dikasih tanda seumur hidup tidak boleh membawa mobil. Hukum di sana. Ngerti nggak? Punyailah kesadaran. Kita takluk pada hukum kerajaan sorga. Sebab kita warga negara sorga. KTP-nya KTP sorga. Dicap di dalam hati. Ya, Tuhan sudah lebih dulu memberikan KTP yang menyatu dengan diri kita daripada dunia. Karena saudara bilang, waduh sekarang enak ya, pakai HP. KTP di dunia pakai HP. Suatu saat dicap di kulit, tapi Tuhan sudah lebih dulu kasih cap di hati anak-anaknya. KTP sorga. Takluk pada hukum kerajaan sorga. Perhatikan firman Tuhan. Lalu, ayat ketiga. Meningkatkan pengertian di dalam Dia. Filipi 3 ayat 16. Tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menuju jalan yang telah kita tempuh. Kita sudah ada yang jalan cepat. Slide berikutnya. Manusia pada mulanya diciptakan segambar dengan Allah, namun karena dosa, gambar Allah dalam manusia menjadi rusak. Karya penebusan Kristus di kayu salib menghidupkan roh manusia untuk dapat berhubungan kembali dengan Allah, sehingga manusia bisa kembali segambar dan serupa dengan Allah. Manusia yang rohnya sudah hidup akan mempunyai kerinduan untuk mengejar pengertian akan sifat dan karakter ilahi dalam hidupnya, sehingga pengenalan akan Allah akan semakin meningkat dari hari ke hari. Jadi saudara-saudara, semua kita mempunyai pemahaman tentang ini hari ini perjamuan kudus penebusan dalam Tuhan Yesus Kristus.
punya pemahaman akan itu. Ya, kita punya pemahaman tentang firman, masing-masing tingkatnya beda-beda. Ya, tingkatnya beda-beda. Ya, ada yang tingkatnya minta dengan iman Tuhan kasih, cuma sampai di situ aja, minta terus. Ya, ada yang tingkatnya harus berjalan di dalam Roh Kudus. Ada yang tingkatnya memahami pengajaran-pengajaran yang lebih mendalam sehingga menjadi lebih dewasa, macam-macam. Tapi saudara, di tingkat apapun saudara, ya, sekarang maju. Yang pengertiannya coba pengertian dasar, diampuni, dosa diampuni. Sekarang tahun ini meningkat, maju dari tahap itu maju ke arah dewasa. Sekarang mikirnya bukan dosa diampuni. Oh ya, ini memang tidak boleh, jadi saya tidak lakukan. Oh, ini yang Tuhan suruh, jadi ini yang saya lakukan. Ketaatan, ya, ketaatan, ya. Lalu ternyata setelah saya membaca firman, ini saya baru paham nih artinya segini. Ditanyakan ke hamba Tuhan, ya betul, pengertian kamu itu betul. Dengan itu kemudian mengajarkan kepada orang lain, jangan diajarkan karena bedewek. Maju, saudara, maju. Jangan dari tahun-tahun begini saja. Dulu ada satu orang yang rajin ke gereja terus mogok. Saya datang, tapi bukan ke gereja sini. Jauh sebelum gereja ini ada, dia sudah mogok. Nah kemudian saya pikir, tak ajak kembali ke gereja lah. Saya datang. Terus dia bilang, saya ngomong-ngomong sama dia, dulu kan rajin, sekarang mogok. Iya om, balik ke gereja. Enggak lah om, kenapa sih? Saya bilang, pahit hati dah. Enggak lah om. Lalu kenapa? Dulu kan rajin. Iya om, dari sejak bertobat jadi asyir. Sampai bertahun-tahun kemudian asyir terus nak maju-maju. Saya bosen katanya. Nah ini namanya mengabaikan kepercayaan. Mengabaikan kepercayaan. Ya, kepercayaan harus dilaksanakan. Malah puri. Teman kakak ipar saya itu nakal. Di Malang itu ada satu orang namanya, sudah disebut namanya. Mulai saya itu sekolah minggu, dia sudah dewasa. Kerjanya kolektor aja. Sampai saya nikah masih kolektor aja. Sampai akhirnya saya kapan itu kembali ke Malang, berkunjung ke gereja, kolektannya dia lagi. Sampai akhirnya tetap jadi kolektan. Lalu mana maju-maju? Belum tentu saudara. Ya, orang yang maju dia melakukan pelayanannya dengan setia. Apapun pelayanan itu. Jadi karena tadi ngomong gini karena Ros tadi ngelirik gojeng tisi ya. Ya. Tidak, pelayanan apapun harus dilakukan dengan setia kalau kita mau maju, ya. Manusia ini perlu, saudara, ya, memahami akan hal ini, ya. Maju, tahu, ya, dipanggilnya, pengertiannya. Nah, kita punya pengertian apa sih? Manusia ini diciptakan segambar dengan Allah. Itu pengertian harusnya. Tapi kita sering tidak memahaminya. Karena itu kita bisa noleh, orang kok kayak gitu sih ya. Turunannya siapa tuh? Saudara, karena kita tidak paham bahwa manusia diciptakan dalam gambar Allah. Sehingga sebetulnya kalau kita paham, kalau saudara menoleh lihat temannya, yang saudara lihat adalah gambar Allah. Saudara akan menghargai. Paham enggak? Saudara akan menghargai. Ya. Jadi, saudara, kita harus sadar, maju. Ya, kita sadar tingkat pertama adalah bahwa karya penebusan ini mengampuni dosa kita, melahirkan kita kembali. Oke. Dan kita sudah hidup. Lalu jangan cuma berhenti di situ saja. Maju. Tadi saya sudah katakan, bukan cuma dosa diampuni. Percayalah, saudara dosa pasti diampuni. Karena apa? Tuhan nyuruh saya ngampuni orang 70 kali 7 kali. Kira-kira Tuhan melakukan enggak? Tuhan menyuruh saya mengampuni 70 kali 7 kali. Berapa kali itu? Ya.
Sekarang Tuhan melakukan juga enggak? Ya melakukan, tapi namanya kita enggak bertumbuh. Kita enggak bertumbuh. Kalau kita bertumbuh, kita akan tahu, oh ini salah. Ya sudah, saya enggak lakukan lagi lah. Ini yang benar, saya akan melakukannya. Tidak perlu dibilangi. Itu dosa, sudah tahu dan menghindari dosa. Misalnya begitu. Ya, jadi saudara, manusia yang rohnya hidup punya kerinduan itu. Ya, punya kerinduan itu. Kalau rohnya mati, orang yang rohnya mati itu ya baper, ya parno, ya kepo, ya julid, apalagi sih istilahnya itu. Pokoknya kalau saudara sedikit tersinggung baper, ya kepo, ingat itu berarti saudara tidak bertumbuh. Ya, masa 40 tahun, 45 tahun, 70 tahun jadi Kristen kepo terus, parno terus, ya, tidak boleh saudara. Robah hidupnya. Rohnya hidup, kita punya Tuhan yang tidak baper, kita punya Tuhan yang tidak parno, kita punya Tuhan yang tidak julid, kita punya Tuhan yang kurang, apalagi tadi kurang satu, baper, julid, kepo, bolah anak-anak. Ya, saudara-saudara pahami. Ya, hidup kita berfokus pada Kristus, maka hidup ini akan jadi baik. Kalau kita terus terang saudara, saya katakan lagi ya, nggak baper, nggak parmono, nggak julid, nggak kepo, semua ini aman. Saudara hubungan dengan orang lain juga aman. Saudara akan bertumbuh. Nah, sekarang lakukan slide berikutnya. Kalau cuma mau gitu aja kan itu keinginan, tapi kan perlu tindakan nyata. Melupakan apa yang di belakang, tindakan nyatanya apa? Ya toh? Apa tadi? Berlari-lari menuju kepada sasaran, tindakannya nyatanya apa? Bertumbuh, tindakan nyatanya apa? Harus ada sesuatu yang kita lakukan. Saudara, tumbuh. Ya sudah, saya fokus sama Tuhan, jadi mendahulukan Tuhan. Jadi, komitlah mulai hari ini. Punya waktu doa pribadi yang teratur. Baca Alkitab yang teratur, renungan harian yang teratur, semuanya teratur. Komitmen itu, ya. Kalau mau fokus pada Tuhan Yesus harus komit, ya. Nggak ada istilahnya Tuhan, ini saya lagi repot nanti dulu ya, atau Tuhan ini filmnya lagi hot-hotnya nih, siapa bola nih, nanti dulu, tunggu nanti selesainya baru doa. Saya pengen tahu. Ada nggak orang bisa doa setelah lihat Argentina menang melawan Prancis? Udah melek, jam piro itu pertandingannya? Jam 10. Saya nggak tahu, saya nggak ngikuti. Cuma saya tahu Argentina juara dunia. Saya kan lihat ringkasan terakhir. Oh gol, cepet ya toh. Apalagi kalau lihat adu penaltinya, beres cepet tahu akhirnya. Saudara, nggak bisa lah, ya. Dahulukan Tuhan. Kemudian komitmen, mulai hari ini saya akan percaya dan taat pada janji Tuhan, pada perintah Tuhan, pada larangan Tuhan. Sekarang juga dilakukan, itu bisa. Komit. Ya. Mulai hari ini, mulai saat ini, saya percaya dan taat. Itu tindakan yang nyata. Tidak ada, ya tapi. Selama masih ada ya tapi, namanya tidak percaya dan tidak taat. Kemudian beribadah dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya kalau ada waktu. Ya, tahun ini mungkin kalau sudah PPKM-nya di stop, mungkin kita harus berhenti juga dengan siaran online live. Supaya orang datang ke gereja. Kembali kepada tatanan hidup yang baik. Yang semula. Tapi nanti, jangan buru-buru. Yang ketiga, ya melayani Tuhan. Terimalah tugas yang diberikan, lakukan dengan gembira. Tidak peduli tugas apapun yang dipercayakan, yang dianugerahkan kepada kita. Jangan ada yang gelendong, aku gak dipercaya. Ada gak yang mestinya kamu lakukan? Ada. Terus gak dipercaya di mana? Saudara, tidak puas dengan pelayanan yang dianugerahkan, itu sama saja dengan tidak melayani Tuhan. Layani Tuhan. Terlibatlah dalam pelayanan di gereja. Lalu ya persembahan.
Ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup lagi kudus pada Tuhan. Kalau tubuhnya dipersembahkan, di tubuh saya ada dompet, berarti dompet saya katut. Kan gitu. Ya, apa yang kita miliki kita pada Tuhan. Bikin rencana yang baik. Ya, bikin rencana yang baik. Bukti bahwa kita melangkah fokus pada Tuhan Yesus. Dan selama saudara fokus pada Tuhan Yesus, dia itu matahari. Dia itu katakan matahari, terang. Selama kita tertuju pada terang, bayangan kita akan ngintil di belakang kita. Saya mau tekankan pada saudara gini, kalau kita fokus pada Tuhan Yesus, berkat itu ngintil di belakang kita. Yang saudara perlukan, Tuhan berikan. Kalau Tuhan tidak berikan, berarti kita tidak perlukan. Tuhan berkati saudara-saudara. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari berdiri bersama-sama.